Shalom semuanya. Shalom. Apa kabar? Baik, luar biasa. Tadi hari ini pas lagi salam-salam ramai banget deh. Lagi Senang banget jadi. Saya senang banget ada kamu. Oke, hari ini kita masih tetap belajar tentang leadership. Jadi 2 bulan. Agustus ini terakhir ya. Dan bulan lalu saya juga kebagian untuk membahas leadership. Ada 3 poin, yaitu mengenai influence, add value, dan servant leadership. Dan hari ini saya akan melanjutkan yang lebih detail mengenai value. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu. Bapak yang baik, terima kasih hari ini. Kami bersyukur kalau kami dalam keadaan yang baik dan cuaca juga baik, sehingga kami bisa dalam keadaan yang sehat. Kami berdoa Tuhan supaya apa yang kami terima hari ini kami bisa pelajari dan kami bisa renungkan dan kami bisa punya perspektif yang baru tentang kehidupan, sehingga menolong kami untuk bisa mengambil keputusan dengan baik, sehingga arah kami dalam perjalanan hidup kami sesuai dengan apa yang Kau mau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Judul khotbahnya atau pelajaran kita hari ini adalah value. Karena kenapa sih kita harus belajar leadership sampai 2 bulan ini? Menurut saya penting ya. Seperti yang saya pernah bilang, dalam hidup ini entah kita dipengaruhi atau kita mempengaruhi. Jadi itu sebabnya kita perlu mempelajari tentang leadership. Leadership itu bukan berarti status atau posisi ya, tapi lebih ke arah fungsi. Value, apa sih definisi dari value? Saya seperti dengar. Value. Sebulan yang lalu saya bilang bahwa leadership itu is about adding value to people that follow us. So when we add value to people, we lift them up in advance, make them a part of something bigger than themselves, and assist them in becoming who they were meant to be. Ada definisi yang banyak mengenai value, terutama dalam jual beli ya. Saya mau dari dalam jual beli dulu deh. Value itu adalah price atau harga that we put on goods or service that we are willing to pay. Ya, benar ya, itu adalah nilai adalah harga yang kita taruh atas barang atau jasa dan di mana kita tuh bersedia untuk membayarnya. Contohnya begini, misalnya orang tua saudara gitu ya, saudara mau graduation untuk sepatu baru, kan? Kemudian datanglah ke shoe store gitu. Pas lagi masuk, wih sepatunya bagus dan cocok sih. Tapi kemudian apa yang keputusan kita tuh diambil dari apa ini kira-kira? Setelah kita ngeliat tag harganya, bener kan? Sepatunya sih cocok, tapi harganya tidak cocok. Jadi pas lihat, sepatu gini aja 3 juta. Padahal ya kalau di Jepang Mas itu ada yang berapa ribu, ngapain 3 juta itu mahal banget. Dan orang yang sama, misalnya bapak itu, terus dia ngelihat atau koleksi kura-kura. Pas di kura-kura dilihat nih, contohnya nih, saya punya di Shopee atau di Tokopedia ya. Kura-kura harganya 5.500.000. Wah, kura-kura darat leopard katanya. Dan dia beli itu 5.500.000. Padahal sepatu buat anaknya 3 juta dibilang terlalu mahal. Ini kura-kura padahal bukan urgensi tinggi, tapi dibeli. Jadi nilai adalah harga yang kita taruh atas barang atau jasa di mana kita bersedia untuk membayarnya. Dan definisi yang berikutnya tentang value adalah value itu menurut saya equal to benefits plus urgency. Karena nilai soal value itu bertambah besar atau kecil tergantung dari benefitnya dan urgensinya. Contohnya nih, kalau teman-teman di sini sih jarang ya, di New Zealand jarang. Di Indonesia
Kalau saudara datang ke hotel itu ada namanya kulkas ya, ada air minum, bener nggak? Ya. Pas air minum harganya berapa? Bisa 50.000 ya. Terus saudara mau minum nggak? Pasti saudara mikirin, ngapain? Di luar sana di warung aja cuma berapa? Cuma 2.000. Ini 50.000. Wait a minute, saudara harus mengerti bahwa aqua di situ didesain ditaruh untuk urgency. Jadi kalau saudara malas keluar, daripada saudara keluar, ada orang yang mau willing to pay 50,000. Mungkin untuk saudara enggak, saudara rela turun ke bawah terus beli gitu. Tapi ada orang-orang tentu enggak, saya mau tinggal di hotelnya dia beli ya. Jadi kenapa mereka setuju dengan value 50.000? Karena ada benefitnya dan urgency. Nah, contoh yang lain nih, untuk di New Zealand, di Indonesia, kalau saudara bikin paspor harus ada orang dalam ya kalau mau cepet ya, bener ya? Ya, saudara bayar. Tapi di New Zealand tuh bagus. Saya lihat di websitenya, di New Zealand itu ada urgent passport namanya. Jadi kalau saudara perhatiin, harga normalnya itu cuma $191 untuk dewasa. Tapi kalau mau saudara urgent dalam 3 hari jadi, itu bisa 2 kali lipatnya, $352. Saudara pikir, oh mahal banget untuk saudara. Tapi orang yang butuh penting, butuh cepet, mau dia bayar. Bahkan anak kecil itu 3 kali lipat loh. Dari $111 menjadi $302, hampir 3 kali lipatnya. Dan mungkin saudara bilang, saya nggak setuju. Ada orang yang mau setuju, karena value itu is about benefit plus urgency. Berikutnya, sebelum saya berikutnya, kemarin saya tanya anak saya Jonathan, dia umur 7 tahun. Saya pengen tahu common sense saya jalan nggak ya. Saya nanya begini, Jonathan, dia kan lagi suka Nintendo tuh. Jonathan, kalau misalnya kamu mau dikasih 2 pilihan, Diamond atau Nintendo, kamu pilih mana? Langsung bilang, dia mikir, anak kecil loh, saya nggak ngajarin, Diamond, why? Aku bilang gitu, because I can sell the diamond and I can buy more Nintendo. Wah, good answer, oke, good. Berarti anak kecil tuh common sense-nya jalan ya ternyata ya. Terus saya tanya lagi, misalnya kamu di desert nih, ya kan? Terus kamu ditawarin 2 pilihan, diamond atau air, kamu pilih mana? Langsung mikir, water. Kenapa water? Karena I need to drink. Jadi saya nggak akan pilih Nintendo. Berarti common sense-nya walaupun anak kecil juga jalan. Artinya apa? Value itu walaupun diamond mahal, ya, tapi di saat itu nggak dibutuhkan. Yang dibutuhkan adalah air. Jadi orang yang banyak air pasti orang yang paling kaya gitu ya. Dan kemudian tentang value, secara moral ya, konteks definisinya secara moral atau sosial, value itu adalah defense system to block and filter bad influences. Jadi nilai itu adalah pertahanan yang Anda perlukan saat Anda menghadapi pengaruh buruk yang mencoba masuk dalam hidup Anda. Nah, ada contohnya Yesus. Yesus itu lagi pertama kali dia di marketplace habis dia dibaptis, dia itu dites quality control. Ya, yang testernya itu adalah iblis. Very good tester, pengalaman ribuan tahun. Dia tahu sebelum mau mencobai orang. Yesus itu kayak test drive. Kalau saudara mau coba mobil Ferrari, test drive dulu nih mobilnya. Nah, iblis tuh cobain. Ada nggak suatu spot kesalahan atau weakness atau fault? Nah, iblis melakukan quality control. Dan pada saat setelah 40 hari dia dicobain dan juga dia nggak makan, nah kemudian apa? Akhirnya laparlah Yesus. Nah, iblis itu nggak akan datang mencobai saudara saat saudara lagi hype, lagi habis KKR atau habis retret. Enggak, dia akan tunggu sampai saudara moodnya lagi jelek, lagi saudara lagi ngalamin low point atau apapun, dan disitulah waktu yang terbaik buat dia datang mencobai saudara. Ini yang dilakukan oleh iblis. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Nah, yang membuat Yesus menang, bedanya sama the first man, Adam, dia kalah karena
Yesus ini megang value yang dia punya, bukan hanya dia menjawabnya dengan firman Tuhan. 2 minggu lalu, 3 minggu lalu yang ada nabi itu, ingat ya, nabi yang dia dibujuk, ayo datang ke rumah makan, akhirnya dia ikut kan? Karena dia nggak berpegang pada value, original value yang dia ditangkap. Tetapi Yesus menjawab, ada tulis manusia hidup bukan dari saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Jadi saudara bisa bayangkan kalau seseorang tidak memiliki nilai dalam hidupnya, apa yang terjadi? Saat serangan datang, bad influence datang, langsung dia collapse. Penting kita menaruh nilai sejak dini, karena kayak saya punya anak ya. Penting menurut saya untuk menaruh nilai yang tepat sejak masih kecil. Karena kalau kita sibuk dan kita membiarkan, ya udah deh gurunya aja deh yang ngisi, atau babysitter lah kalau di Indonesia yang ngasih value ke mereka. Jangan kaget pas dia gede, kita aja langsung surprise. Wah, yang harusnya kita berharap dia ngomong no, dia ngomong yes. Lucu sebagai orang tua, saat masih kecil kita berharap dia ngomong yes terus ya. Jonathan makan, yes. Jonathan ayo sikat gigi, ya. Tapi kebanyakan jawabnya no gitu kan. Dan kita berharap pas lagi gede dia lebih gampang jawab no, betul nggak? Narkoba harusnya no gitu kan. Ayo kita clubbing, maunya no. Tapi ya itulah, kita berharap bahwa saat kecil dia ngomong yes, saat gede dia ngomong no. Dan oleh karena itu penting bagi kita untuk taruh nilai kepada anak-anak kita, ataupun kita yang sejak muda punya nilai yang kita pegang. Dan berikutnya, value itu determines the purpose. Nilai menentukan tujuan. Kalau kita baca dalam 2 Timotius 2 ayat 20-21, dalam rumah yang besar bukan hanya terdapat perabot dari emas dan perak, melainkan juga dari kayu dan tanah. Yang pertama yaitu emas dan perak dipakai untuk maksud yang mulia, dan yang terakhir untuk maksud yang kurang mulia. Jadi perabot itu ada value-nya, ya. Yang emas itu ada value lebih tinggi daripada yang kayu dan tanah. Nah, untuk kita, Tuhan ngomong, jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, kita akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Hidup kita di muka bumi ini ada tujuannya. Tuhan bilang bahwa Dia mau kita digunakan untuk tujuan yang mulia. Emang sih ada tujuan yang bukan mulia, tapi pilihannya di tangan kita, saudara. Saudara mau atau enggak? Untuk kalau kita mau, maka kita harus ambil bagian kita untuk menyucikan diri kita dari hal-hal yang jahat. Karena Tuhan sudah punya pekerjaan, Tuhan gak kurang pekerjaan untuk kita semua. Sama seperti halnya kita gak pernah kekurangan oksigen dalam ruangan ini. Cukup untuk semuanya. Tujuan yang Tuhan berikan buat saya itu bukan berarti tujuannya Henry yang diambil yang saya lakukan. No. Tuhan punya rencana masing-masing dan tujuan yang mulia, jadi jangan takut. Dan yang berikutnya, tadi nilai will determine the purpose. Dan yang berikutnya adalah value. Value itu determines your decisions and action. Saudara pernah dengar ini nggak? A value judgment. A value judgment itu istilah yang cukup common sih, yaitu ini definisinya. Value judgment itu, a value judgment is a judgment of the righteous or wrongness of something or someone, or of the usefulness of something or someone based on a comparison or other relativity. Jadi sebenarnya we don't become the person we are now simply by chance. You become the person you are today by constantly making conscious and unconscious decisions based on value judgment. Keberadaan kita hari ini sebenarnya adalah karena
karena keputusan-keputusan yang kita ambil, baik yang sadar maupun yang tidak sadar yang kita ambil. Kalau orang menganggap dirinya tidak ada nilainya, pernah saudara ketemu orang kayak gitu? Ada sekitar kita sebenarnya banyak. Apabila seseorang menganggap dirinya tidak ada nilainya, maka dengan mudah orang tersebut membiarkan sembarangan orang masuk dalam hidupnya dan memperlakukan dirinya juga dengan sembarangan. Kemungkinan masih kecil dia gak dihargai, ditinggalin sama mamanya, ya kan? Ataupun mungkin mengalami abuse. Dan pas dia udah gede, dia menganggap dirinya gak ada nilainya. Jadi dia sama siapa aja karena dia gak ada nilai, dia gak ada judgment gitu. Dan dia menganggap ya udah setiap orang bisa masuk dalam hidupnya dia, dan orang memperlakukan diri dengan sembarangan. Saya pernah melakukan research, personal research. Saya melakukan research adalah saat saya sama teman saya kalau misalnya saya diajak atau carpooling, kalau kita masuk ke mobil orang yang rapi yang bagus, cenderung kita tuh jaga sikap, mau buang sampah juga permen segan, ya. Orang-orang yang gak mampu juga, misalnya orang-orang kampung datang ke hotel pasti juga jaga, anak-anak jangan sentuh, ya. Walaupun di lingkungannya dia brutal, tapi pas lagi masuk situ, nah di mobil itu kayak gitu juga. Jaga-jaga. Tapi coba kalau masuk ke mobilnya yang berantakan, yang ada ya udah buang aja. Nah, ternyata orang begitu. Jadi kalau saudara menganggap saudara nggak ada nilainya, jangan kaget kalau seorang orang datang ke rumah saudara dan sembarangan memperlakukan saudara. Coba kalau ke sel gitu ya, misalnya lagi sel baju-baju gitu, 80%. Saya pernah tuh di Kelapa Gading ya, night sale gitu. 80%. Lihat nggak bajunya diapain? Gini, dibuang ya kan? Tapi kalau coba masuk yang Zara gitu, ya di sana kan lumayan ya. Di sini kayaknya lumayan. Di sana lumayan. Perlakuan bagus, sekolahnya itu juga gitu kan. Beda, karena ada nilainya. Tapi kalau 80%, ya nggak ada nilainya. Problem about value. Nah, di sekitar kita itu banyak orang yang salah menilai diri mereka. Akibatnya, karena salah menilai diri, itu mengambil keputusan yang salah. Ada yang bergaul dengan orang yang salah, sehingga terjebak narkoba, pergaulan bebas. Bahkan ada yang memutuskan apa? Untuk bunuh diri karena dia bilang, gue udah gak ada value-nya lagi di sini. Ngapain? Kalau hidup menunggu natural death, mungkin umur saya 80 tahun kelamaan, saya tersiksa. Udahlah, mendingan jangan natural death aja lah, yang sendiri aja, supaya hilang ini. Karena salah menilai diri. Atau mungkin orang lain bilang, kamu itu useless, udahlah nggak ada harapan dan sebagainya. Jadi orang lain mengatakan, memberikan definisi tentang kita dan kita terima. Lalu apa yang kita lakukan? Yaudah, saya bunuh diri saja. Nah, nih ada uang berapa nih? $50 New Zealand. Ini saudara ya, tangan saya itu ini uang asli nih, ya. Ini nilainya berapa? 50. Kalau misalnya saya taruh di bawah dan saya injek, kira-kira gitu, saya nggak saya injek sih. Saya injek nih, nilainya tetap berapa? 50. Kalau saya pucuk-pucuk, saya masih kecil tuh, gereja saya di gereja AKBP, jadi kalau kasih persembahan tuh pasti pucuk, tau nggak? Dibuat bol, terus masukin. Saudara gitu, ada yang pengalaman kayak saya nggak? Oh ada beberapa orang, dipucuk-pucuk. Jadi kalau saya pikir kalau saudara beli ke supermarket apa, kalau uangnya lecek itu pasti dari gereja. Iya dong, dipucuk-pucuk tuh begini loh. Sejak mungkin enggak, iya loh. Nah, kalau di saya pucuk-pucuk saudara, nilainya tetap berapa? $2. Seandainya nih saya taruh tempat sampah, dia duduk atau dia berada di sekitar sampah yang bau, sampah yang gak ada harganya, nilainya berapa? Tetap $50. Sama juga seperti kita saudara. Mungkin kita punya
punya pengalaman kita berada di tengah-tengah orang yang orang bilang sampah. Tapi di mata Tuhan nilai kita tetap valuable. Kupu-kupu, kadang-kadang kupu-kupu itu pernah terjebak di tempat sampah. Bukan berarti dia suka di tempat sampah. Nah, uang ini kalau saya taruh di tempat sampah, orang yang nemuinnya ngomongnya sampah nggak? Nggak mungkin langsung diambil, ditaruh di tempat yang mulia, di mana dompetnya, dibelanjain. Begitu juga hidup saudara dan saya, kita punya nilai yang tinggi, yaitu di mata Tuhan. Oleh karena itu saudara, karena di sekitar kita banyak orang yang kehilangan nilai jati diri, dan salah satunya yang mengurangi nilai adalah dosa. Kalau saudara perhatiin Adam, waktu mereka jatuh dalam dosa dari Hawa, mereka itu nilainya turun langsung. Apa yang dilakukan? Ngumpet. Ini yang berharga. Oleh karena itu jauhilah dosa, karena dosa itu mengurangi nilai kita. Karena ada suatu judgment dalam diri kita, karena kita diberikan kemampuan untuk mengetahui yang baik dan jahat. Jadi nggak perlu iblis, nggak perlu Tuhan, kita juga tahu dalam hati kita tuh kita tahu salah. Dan kita nggak perlu ngomong sama orang kamu salah, dia juga tahu dia salah. Jadi kalau ada orang ke gereja di sini, orang yang belum sempurna, masih merokok atau apa, saudara dia tahu. Dia bahkan ke gereja tuh mau cari solusi. Jadi udah, kita sama-sama bertumbuh, terima. Karena kalau dia di luar ketemu orang yang lebih bad, maka apa yang terjadi? Dia lebih tambah buruk lagi. Orang tuh mau cari acceptance, penerimaan. Oke, kita punya new rule untuk menghadapi ini, karena kita banyak orang yang mengalami crisis value. Kita diberikan role sama Tuhan, yaitu sebagai garam dan terang dunia, supaya kita bisa memberi pengaruh kepada mereka untuk mengembalikan nilai yang benar. Maka kita diberikan role, Tuhan menjadikan kita agent, jadi agent of change. Dan tadi yang 2 Timotius tadi ya, ayat 2 itu 2 Timotius 2 tentang perabot. Jika seorang membersihkan dirinya dari hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ini maksud yang mulia, yang dikuduskan pada lain untuk dipakai untuk tujuan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Apakah pekerjaan mulia itu? Kita akan baca ini menarik. 22, sebab itu supaya kalau kita mau dipakai untuk pekerjaan yang mulia, ada bagian yang harus kita lakukan. Sebab itu jauhilah nafsu orang muda. Yang muda katakan amin. 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 Kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih, dan damai bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Hindarilah soal-soal yang dicari-cari. Jangan suka inilah argue yang gak penting, orang yang bodoh dan tidak layak. Engkau tahu bahwa soal-soal itu menimbulkan pertengkaran. Sedangkan seorang hamba Tuhan tidak boleh bertengkar, tetapi harus ramah terhadap semua orang. Ia harus cakap, mengajar, apalagi sabar, dan dengan segala lemah lembut dapat menuntun orang yang suka melawan. Jadi kalau ada di gereja masuk orang yang suka melawan, dijauhin nggak? Jangan. Harus dituntun yang suka melawan. Sebab mungkin Tuhan memberikan kesempatan kepada mereka untuk bertobat dan memimpin mereka. Memimpin itu artinya mempengaruhi. Kita belajar tentang leadership, memimpin mereka sehingga mereka mengenal kebenaran. Dan dengan demikian mereka menjadi sadar kembali karena terlepas dari jerat iblis yang telah mengikat mereka pada kehendaknya. Jadi kita tahu bahwa rootnya kenapa orang berlaku seperti itu, ada third party iblis yang mengikat, yang ngikutin kehendaknya. Jadi orang itu tuh jadi hambanya iblis. Iblis yang ngomong A, ngomong B, lawan dia, berontak dan sebagainya. Kita kasih kesempatan karena kita work in progress. Jesus adds value pada kita, benar nggak? Jesus adds value, and only God's goodness leads people to repentance. Tahu saudara bahwa untuk saudara membuat orang bertobat, saudara nggak perlu ngomong, bertobat kamu jahat, kamu bertobat nanti kamu masuk neraka. Biasanya intimidasi dan sebagainya itu gak bertahan lama.
Tapi kita lihat ya, apa yang Yesus lakukan, pendekatan Yesus supaya orang bertobat. Bertobat itu bukan hanya sekedar menangis. Kata repentance itu kan sebenarnya metanoia yang merubah direction ya. Tadinya ke sini, dia rubah, dia salah tahu, ya belok ke sana ikut Yesus. Itu yang disebut dengan repentance. Siapa sih yang udah nonton The Chosen? Coba angkat tangan. Saudara, saya anjurin berkali-kali saya anjurkan, ini movie-nya free, saudara. Free bukan berarti gak ada yang bayar. Ada orang di luar sana yang ngeluarin duit $1,000 supaya semua orang bisa nonton. Jadi ada orang patungan supaya orang bisa nonton. Jadi saudara bisa download app-nya. Saya nggak apa-apa jadi agentnya, jadi preacher-nya. Karena film ini membantu saya untuk mengerti banyak konteks tentang Yesus. Beneran. App-nya free, namanya The Chosen. It's about Jesus journey bersama murid-muridnya. Ya. Dan kenapa saya mau ngomong itu? Waktu lagi Yesus memanggil murid-muridnya, salah satunya Petrus. Petrus itu menjalankan. Di situ ya, di cerita Chosen itu ya, dia terlibat. Dia harus bayar pajak teks kepada kaisar loh, kurang lebih gitu kan. Kalau enggak rumahnya disita. Dan apa yang terjadi, dia semalaman pergi nelayan. Istrinya juga bingung gitu, gimana caranya. Akhirnya dia pergi nelayan sendiri, dan temennya juga ikut, gak dapat apa-apa. Kemudian paginya, karena udah terang, dia datang, ada Yesus di situ. Nah, Yesus bilang, boleh nggak kupinjam perahunya? Soalnya orang nggak dengar karena nggak ada mikrofon, nggak ada speaker. Jadi dia butuh tempat yang lebih jauh supaya angin dari laut yang ke darat membawa suara gitu supaya mereka bisa mendengar, kurang lebih gitu ya. Lalu apa yang terjadi? Setelah Yesus mengajar, Yesus ngomong, lemparkan jalanmu ke tempat yang lebih dalam. Gitu kan? Nah, ini ceritanya nih. Sebelumnya saya ngomong gini, sebelum ke arah situ. Saudara nggak perlu ngomong bertobat kamu, karena orang tahu orang perlu bertobat. Tapi kita harus mengerti bahwa only God's goodness that lead people to repentance. Dalam Roma 2 ayat 4, or do you despise the riches of His goodness, forbearance and long suffering, not knowing that the goodness of God leads you to repentance. Jadi kebaikan Tuhanlah yang membuat orang bertobat. Banyak orang atau banyak gereja ngomong, bertobat dulu kamu supaya kamu bisa menerima berkat Tuhan. Dikasih syarat menerima berkat Tuhan. Ini yang terjadi pada Petrus. Dan setelah Petrus dibilang lemparkan jalannya, apa yang terjadi? Ayat 6. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan. Saat itu Petrus belum kenal Yesus. Dan dia nggak ngomong Yesus kau Tuhan, enggak. Sejumlah besar ikan sehingga jalan mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat para teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Kalau enggak tenggelam. Karena force ikannya lebih kuat daripada perahunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan sehingga hampir tenggelam. Itu value-nya lumayan untuk bayar utang di film itu. Dan frustrasinya Petrus, segala keraguannya kepada Tuhan dan sebagainya, tiba-tiba hilang di sini. Dan ketika semua Petrus melihat hal itu pun, ia tersungkur depan Yesus dan berkata, dia tahu berdosa, Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini orang yang berdosa. Depart away from me, because I'm a sinful man. Kebaikan Tuhanlah yang membuat dia bertobat. Bukan condemnation, bukan tuduhan, kamu harus bertobat. Kebaikan Tuhan yang membuat dia, I'm a sinful man. Tapi apa yang Yesus lakukan? Follow me and I will make you fisher of men. Yesus itu berani ya sebagai leader. Follow me supaya kamu bisa melihat aku, and you will do what I do. Karena banyak leaders yang kita suka komplain ya, pemerintah dan sebagainya cuma ngomong,
Tapi dia bilang apa? Do what I say, but don't do what I do. Tapi orang Yesus mau ikut aku, supaya kamu bisa melihat apa yang aku lakukan, and you do what I do. Artinya hidupnya di-expose. Belum lagi Matius, pemungut cukai. Di film itu juga, wah, saudara kamu lihat, Matius itu dibenci banget. Di mana-mana dia dijauhin, dipasang dijauhin, bahkan sama murid-muridnya dia dijauhin. Wah, dia tuh merasa nggak nyaman. Dia juga udah kaya sebenarnya, tapi dia datang ke situ dan dia harus disitulah. Yesus membawa dia masuk dalam lingkungan yang baru. Dan walaupun mereka punya latar belakang yang berbeda, mungkin mereka masih saling bisikan satu sama lain, ya, mereka masih saling gak suka satu sama lain, tapi karena mereka punya pengalaman pribadi Yesus, akhirnya mereka menanggalkan egonya semua ditinggalin. Dan ada proses, mereka pada akhirnya nanti jadi saudara. Belum lagi Simon Zealots. Zealots itu adalah kayak grup geng pemberontak gitu di zaman itu. Namanya Zealots itu tuh yang berontak kepada Herodes. Dia yang suka ada perwira dihajar, itu di bagian. Itu pun diajak sama Yesus menjadi muridnya. Karena Yesus mau add value, Yesus mau memberikan nilai-nilai yang baru kepada murid-muridnya, sehingga nilai-nilai itu sampai ke generasi kita saat ini. Hanya dari 12 sampai kita hari ini, ribuan tahun masih ada value. How we value Jesus. Ada suatu peristiwa menarik. Sebenarnya saya kemarin pas lagi mau persiapan khotbah, saya kehilangan pieces. Aduh, apa ya? Tapi pas lagi latihan kita hari Jumat, si Johannes bawain sharing tentang ini, dan saya pikir, wah ini pieces yang saya butuhin nih. Akhirnya dapat juga. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Jadi kita akan belajar bagaimana sister ini melihat Yesus. Ternyata dua orang yang sama dalam satu rumah bisa melihat Yesus dengan berbeda. Sama seperti kita. Saudara semua mendengar message yang sama nih hari ini. Mungkin saudara satu sama lain melihat poin yang berbeda. Perempuan itu mempunyai seorang saudara bernama Maria. Maria ini apa yang dilakukan? Duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta ngapain? Sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, Marta ini jago blame orang. Satu kata blame people. Dia bilang apa? Tuhan. Dia nyalain Tuhan. Tuhan, tidakkah kau peduli bahwa saudaraku? Jago ya. Tuhan, tidakkah tahu bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia, ya kan? Suruhlah dia. Padahal kan saudara yang langsung ngomong, bantuin dong gitu kan. Suruhlah dia supaya dia merasa bahwa I'm doing the right thing, melayani. Tetapi kalau menjawabnya, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Katakan sama-sama, satu saja yang perlu. Satu saja yang perlu. Nah, ini yang harus kita cari, saudara. One thing. Karena many things bother us. Many things make us worry. Many things. Kekayaan, kita kejar karir, kita dengan pasangan, cari pasangan, apapun itu, many things, bahkan pelayanan juga bisa membuat kita worry. Tetapi hanya satu yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Kalau dari cerita ini seolah-olah Maria kan nggak ngapa-ngapain ya. Si yang melakukan dishwashers dan sebagainya kayaknya prep itu kayaknya si Marta. Tapi kenapa Yesus bilang dia melakukan bagian? Wait a minute. Both of them are spending something. Apa? Time. Time is precious.
Karena saudara harus mengerti bahwa Yesus datang, dia nggak selamanya di situ. Dia juga datang jauh-jauh, dia ingin memberikan sesuatu. Yesus juga punya waktu yang berharga, dia mau ngasih sesuatu. Tapi apa yang dilakukan Maria adalah she spent her time, listen, and want to grab value from Jesus. Sedangkan Martha itu cuma sibuk mau melayani. Karena ada waktunya nanti Yesus kasih waktu bahwa kita akan melayani. But this time Jesus want to give you something. Oleh karena itu saya mau encourage teman-teman yang pelayanan. Kalau kenapa kita ada 2:30 untuk doa, itu bukannya kita kurang kerjaan, mau nambahin kerjaan, sama sekali ya. Karena kita tahu bahwa pelayanan itu bukanlah yang utama, tapi pribadi Yesuslah yang utama. Saat itu kita berdoa supaya kita dipenuhi sama seperti Maria. Maria itu duduk kaki Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Kita juga share tentang firman Tuhan di jam 2:30 kita berdoa supaya kita tahu bahwa it's all about Jesus. We want Jesus, dari Tuhan Yesus, oleh Tuhan Yesus, dan kepada Tuhan Yesus, buat Tuhan Yesus semuanya. Jadi kalau misalnya teman-teman cuma datang pas lagi isi prioritas semua pelayani, percayalah, you will burn out. Just wait for time, you will burn out. Saudara akan merasakan, udah gue gak mau lagi, gue gak mau pelayanan lagi. Karena saudara tahu bahwa kalau saudara melakukan itu, you will be trouble. Karena apa? Martha engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Ada waktunya buat pelayanan, tapi Yesus di situ mau memberikan sesuatu. Maria spend waktu yang berharga. Waktu itu nggak bisa dibalikin lagi. It's precious. Dan juga Yesus spend waktunya buat Martha sibuk melayani. Ada yang salah dengan pelayanan? Enggak. Tapi that's wrong time. Saya akan membuktikan kepada saudara bahwa Tuhan akan memberikan waktu buat mereka untuk melayani. Anyway, tentang satu saja yang perlu, tentang sama lagi satu saja yang perlu. Itu juga diminta sama Daud. Kalau sudah pernah baca adalah Mazmur 24, ada lagunya di teman-teman dikatakan, satu hal yang telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baiknya. Perspektif Daud dan Maria itu sama saat itu. They know the beauty, ada suatu kepuasan. Banyak orang salah kejar karir, dia pikir itu bisa mengisi kekosongan. Udah karirnya dapet, fame udah dapet. Pernah saudara lihat artis-artis yang akhirnya bunuh diri, udah punya kekayaan dia bingung mau ngapain lagi. Karena memang ada bagian yang kosong yang nggak bisa diisi oleh apapun, tapi oleh Tuhan. Nilai Tuhan itu nggak berubah, nggak fluctuate. Emas bisa berubah, uang bisa berubah. Saudara yang punya Bitcoin bisa berubah. Inflasi akan datang. Semuanya bisa berubah. Tapi nilai Tuhan itu nggak pernah berubah. Dari dulu sampai sekarang. Zamannya Daud sampai ke Maria itu mungkin saya nggak tahu ribuan tahun atau. Tapi mereka pas ketemu Yesus menikmati gitu. Ada sesuatu yang Nah ini gini. Jadi ada cerita setelah Lazarus dibangkitkan. Jadi Lazarus itu adalah saudara laki-lakinya Maria dan Martha. Jadi setelah peristiwa Lazarus dibangkitkan, lalu ada perjamuan nih, Yesus diundang makan. Jadi Yesus sering bolak-balik ke rumahnya Maria. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia dan juga untuk orang lain sebenarnya. Ya. Di situ diadakan perjamuan untuk dia dan Martha apa? Melayani. Sedang salah seorang yang makan dengan Yesus adalah Lazarus, dan kemudian maka Maria sebenarnya juga melayani. Di sini dia. Cuman karena dia punya portion love people love. Kalau saudara udah merasakan kasih Tuhan, saya pernah bulan lalu saya ngomong kan, kalau kita sudah mendapatkan hati seorang ya, he will do with his blood and sweat.
Ini yang Maria lakukan. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal artinya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya. Itu mengurapinya dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Tapi Yudas Iskariot, salah satu murid Tuhan Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata apa? Mengapa air minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin? Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. 300 dinar itu adalah 300 upah per hari. Maksudnya 1 dinar itu satu hari. Jadi 300 dinar itu kurang lebih adalah gaji saudara 14 bulan. Enggak, setahun itu cuma 260 hari kerja. Saya udah hitung 260 hari kerja. Ini dia 300 sekitar 14 bulan. Jadi 14 bulan gajinya atau savingnya dia kasih kepada Yesus. Nah, si Judas ini sebenarnya harusnya dia orang oportunis. Saya bisa melihat kayak konsultan kali ya, sewaan untuk jadi accountant gitu. Jadi karena dia nggak terlibat banyak, bahkan di film The Chosen dia belum ada tuh sampai season 2 dia belum keluar kan ya, belum keluar. Dia mungkin keluar nanti. Karena kalau dia ada di tengah-tengah Yesus dan melihat apa yang Yesus lakukan, itu akan mengulang. Dan yang dia lihat tentu cuma uang. Ya sama lah, dalam diri juga di sini kadang-kadang banyak kan. Ada orang-orang yang memanfaatkan dan sebagainya. Nah, ini adalah si Yudas. Dan kalau kita lihat, kita baca dulu deh. Maka kata Yesus, biarkanlah dia, perempuan itu atau Maria, melakukan hal ini mengingat hari penguburanku. Karena orang-orang miskin selalu ada pada kamu, tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu. Mentalnya dia tuh selalu miskin. Makanya dia selalu mengambil dari orang lain. Apa yang pemerintah bisa lakukan? Ayo dong semuanya, ayo dong pemerintah, ayo dong bantu saya. We depend on you. Tapi lihat si Maria, dia berikan apa yang dia punya, the best. Nanti kita lihat Yudas. Ini kan Yudas nih. Yudas itu good on numbers tuh. Dia sampai tahu, wah ini 300 dinar nih, jago deh numbersnya. 300 dinar. Dan kita lihat ya, Yudas berapakah dia jual Yesus? Pada waktu Yudas menyerahkan dia, melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, menyesallah Yudas. Yudas menyesal karena dia menurut saya orang luar. Maksudnya dia tuh mentalnya atau pekerjaannya mungkin hanya cuman jadi ada uang. Kenapa saya bilang itu? Lalu ia mengembalikan uang yang 30 perak. 30 perak itu saya udah hitung buat saudara semua. Itu cuma 120 hari kerja. Artinya yang diberikan sama Maria itu jauh lebih besar daripada. Jadi katakan gini, Yudas dulu gak usah jual Yesus lah. Punya gue ngasih ke lo deh. Orang lagi mau gitu kan. Apa yang dia ambil itu gak sebanding apa yang sebenarnya Maria bisa berikan. Dan kemudian apa? Dan berkata, aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tak bersalah. Dia cuma melihat Yesus sebagai orang biasa. Dia bukan Mesias. Dia pada bilang, aduh gue merasa bersalah banget nih. Karena gue sepertinya gue gak pikir kalau dia akan dijatuhin hukuman mati. Gue cuma menjual informasi doang dia di mana supaya, karena waktu itu kan gak ada GPS. Telepon juga susah. Yang tahu Yesus di mana dan kemana, informasinya kan cuma di inner circle-nya doang. Itu Yudas. Yudas jual informasi itu. Dia hari ini dia ada di Rollstone, di Barbarian Street. Aku telah berdosa dan menyerahkan darah orang yang tak bersalah. Tapi jawab mereka, apa urusan kami dengan itu? Itu urusanmu sendiri. Ini yang saya mohon maafkan. Kalau kita bandingkan ya, dan
Dan kemudian maka ia pun melemparkan uang perak itu dalam bait suci, lalu pergi dari situ dan menggantung diri. Dia sudah melihat bahwa I have no value. Sebetulnya kalau ini menurut pribadi saya, ini pendapat saya pribadi, saudara bisa challenge. Kalau misalnya Yudas pun menyesal dan dia datang pada Yesus setelah Yesus bangkit, diampuni nggak? Diampuni. Yakin? Yudas menyangkal dia berapa kali? 3 kali. 3 kali. Karena udah bagian dari surga plans bahwa dia akan mati. Lalu kita bandingkan ya. Mary treat Jesus as precious and valuable treasure. She sacrificed her 300 days of wages for Jesus. But Judas treats Jesus as commodity and sells him for 120 days of wages. Beberapa waktu yang lalu saya share mengenai worship. Saya nggak taruh di skrip saya. Worship artinya adalah dari kata worship atau worthiness, acknowledgement of worth, atau dalam bahasa Greknya proskuneo, yang artinya to kiss. Kalau saudara lihat Olimpiade baru-baru ini, setiap orang yang menang itu dia kiss medalnya. Kiss. Karena bukan masalah medalnya, semua orang bisa beli. Tapi karena itu berharga buat dia. Itu yang Yesus lakukan kepada Mary. Maria disentuh hatinya sama Yesus. Dan Maria merasakan sesuatu yang lain. Bahkan ada, sebenarnya kalau kita lihat di cerita sebelumnya, kemungkinan besar Maria ini adalah wanita yang dibebaskan rohnya, 7 roh dari roh jahat. Jadi masih ada perdebatan kalau dilihat dari sisi teologinya, yang apakah Maria ini atau wanita yang lain. Tapi apapun itu yang membuat dia cinta sama Yesus, bahkan gives her best, itu kan ada sesuatu yang dia rasakan, ada transformasi, ada value yang ditambahkan, sehingga Maria bisa melihat dirinya bukan seperti yang dulu, dia berharga. Nah, tujuan kita, kenapa saya membahas tentang value? Saudara, banyak orang di luar sana membutuhkan jawaban. Pemerintah New Zealand mendorong supaya orang yang mau bunuh diri telepon these numbers. Telepon dulu, dia bilang, supaya mungkin kamu bisa berubah pikiran. Saya pikir mereka bisa ditolong kalau mereka datang ke gereja. Karena kita tahu permasalahan cuma satu, ada satu ruang kosong yang gak bisa diisi oleh karir, gak bisa diisi oleh pasangan. Buktinya pasangan apa? Perempuan Samaria sampai 6 suami gak mengisi tuh. Sampai ketemu Yesus baru berikan aku minum supaya engkau bisa aku berikan air di mana dari dalam dirimu akan mengalir air. Setelah itu dia dipuaskan. Jadi bukan pasangan, bukan pekerjaan, bukan karir, bukan uang, bukan mobil, but Jesus, and we are the agent. God need us. Sebarkan, ajak I care, terlibat di I care. Karena banyak orang membutuhkan kita, saudara. Needs our advice, needs our prayer. Mereka struggle, apalagi teman-teman kita yang mahasiswa di sini nggak punya keluarga, jauh orang tuanya. Mereka punya masalah dulu, bisa datang ke papa mamanya langsung. But now, they're alone. They need you. They need you to comfort them, to guide them, supaya mereka tuh nggak ngambil keputusan yang salah. Banyak di luar teman-teman yang mengajak, yuk cabut, yuk ke bar, yuk minum, dan lupakan itu permasalahan, yuk clubbing.
sehingga saya berdoa tempat ini nanti nggak akan sama lagi, tapi kita akan menjadi pengaruh. Mari kita berdoa. Bapak yang baik, syukur untuk hari ini kami belajar tentang value. Terima kasih Kau memberikan kami nilai yang tinggi sehingga surga mengirimkan Yesus, the one that you love so much, untuk mati di kayu salib menyelamatkan kami sehingga kami bisa bertukar tempat. And we call you God, Abba, Father. Kami bisa memanggil Kau ya Bapa. Dan kami berdoa ya Tuhan supaya selepas dari tempat ini kami bisa add value, influence other untuk datang kepadamu sehingga mereka mengenal kebenaran-Mu dan mereka punya value yang akan mereka pegang sebagai defense system, sebagai direction mereka. Tolonglah Tuhan Yesus. Kami butuh Engkau Tuhan Yesus. Satu nama yang mengatasi segala nama. Satu nama yang mengatasi segala nama. Yesus Tuhan, Dia disalibkan untuk gantikanku. Yesus Tuhan yang mati untuk tebus semua dosaku. Oh, gelap sinar